Iya, sama saya seperti saya itu juga kalau untuk jadi seorang siswa dari sisi itu ya sebelum kita dari sisi itu sendiri saya mau mencoba berinteraksi seperti itu ada sosialisasi juga ini cerita ceritanya sama nggak kalau saya kita mulai pada saat yang juga yang ada lagi sangat berbeda yang kan kalau saya sebelumnya saya nyari dicatat ya yang itu nah karena tuh waktu saya kecil sekitar umur 6 tahunan kayaknya waktu itu lebih bebas dia kalau saya ya mas itu saya waktu itu kan ikut ayah saya kebetulan kami itu baru pindah rumah dari kota dari tempat lama ke yang sekarang kan nah jadi kayak saya tuh akrab gitu sama tetangga rumah saya jadi waktu itu waktu ayah saya mau kayak diminta tolong buat kayak gotong royong bantu bikin rumah gitu kan saya ikut ayah saya nah kebetulan saya jauh dari tempat ayah saya rumah itu ada pohon kayak pohon apa ya namanya kayak itu kalau nggak salah ya Allah itu kan terus waktu saya itu di bawah pohon itu saya lulus kunci kebetulan sudah kunci jadi saya kan kecil juga kan nah waktu saya masih lulus kunci itu tiba-tiba dari belakang itu kayak ada bunyi wah nah saya tuh kan refleks kalau ke belakang ya kayak ternyata tuh ada anak kecil kayaknya lebih kecil dari saya jatuh dari atas pohon saya tuh awalnya nggak tahu kalau di atas ada orang siang waktu dia jatuh tuh kayak saya langsung ke area itu dia kayak shock and freeze gitu kan nggak bisa karena dia posisinya tuh dia tuh jadinya bersurat gitu dari jadi kayak juga bibirnya tuh kayak kena merasa kayak kayu tuh kalau kayu batu sih itu jadi kayak sobek gitu kan tapi sama tangannya tuh kayak ke banting gitu kan jadi dia tuh kayak berasa gitu saya kayak langsung shock banget waktu itu saya masih kecil juga kan saya kejadian kayak gitu tuh bikin saya kayak ini gitu nah saya kayak kayak deket sama ketentuan orang kan di deket sini ya deket orang baru rumah tapi karena kayak kan saking ramainya orang di rumah kan ada yang semen gitu tuh jadi gak kedengeran saya kedengeran dari saya udah sebentar banget kayak melihat kejadiannya kayak gitu terus dia berdarah-darah terus minta tolong kayak kayak berangkat gitu kok saya jadi nggak sering itu kayak kan baru saya udah selesai nah karena itu tuh tadi saya kayak gimana ya jadi saya kan nggak nyangka ya tiba-tiba aja ada bocil jatuh di belakang saya gitu dengan keadaannya mengenaskan terus yang kayak teriak gak ada yang jawab gak ada yang dengerin dan dia tuh kayak udah setara gitu gak masalah dia tuh udah trauma banget untuk sampai sekarang ketika ikut ayahnya yang terus berada melihat hasilnya tidak jatuh dari pohon itu berbeda rasa trauma dan juga dari saya sih yang ada ketika kalau seorang kayak rasa itu kayak yang mana saya habis kayak aduh gitu tapi kayak kalau kan dia kan ngomong ya itu masih sadar tahu kak terus dia kayak awas ngomong gitu jadi saya kayak iya cantik kayak gitu teriak gak ada yang jawab kok sih makin panik terus kayak ini gimana terus saya tadi ini bahasa terjadinya ternyata ini orang tua aku ternyata ini anak kok ternyata ini orang-orang yang kayak gitu gara-gara itu juga tuh saya jadi kayak over protective gitu sama teman-teman saya sama orang yang sayang
contohnya nih, suatu hal yang saya tuh nggak tahu ya, bapak kejadian itu si bocil yang jatuh itu saya tersangka-sangka. Nah gimana kalau kayak posisinya dibalik, kalau itu tuh ternyata yang jatuh bapak saya, atau mungkin yang jatuh tuh abis kejadian kayak gitu. Jadi saya berpikir negatif bahwa karena itu suka saya jadi kayak ini jadi maksudnya kan anak-anak saya iya kalau saya itu kayak kalau sih ketika bisa anak ketika seputar kayak saya dirasakan seketika itu campur aduk sih kak. Takut tuh saya takut, jujur saya tuh takut ada kejujuran darah takut ngeri terus deg-degan banget dicampur kasihan kasihan jadi aduh saya tuh sampai nangis loh kalau saya lagi berdua orang tua buat bantuin dia, terus saya kayak shocknya seperti kayak tertekannya seperti kalau saya ini kita sudah pastinya kan sudah pengertian pastinya adalah ketika terus dari situ tuh saya tahu masalah saya cerita ya iya lebih tertarik dan sebenarnya itu dari seorang asing yang ketika muncul di saat itu jadi tugas saya kayak tiba-tiba saya ingin melepas itu orang random saya nggak kenal ya sama dia saya baru pindah saya baru pindah baru kenal sama orang-orang di sekitar situ dan otomatis saya juga kebetulan sama si anak yang jatuh itu sama orang yang nggak saya kenal aja saya kayak aduh saya banget kalau kayak aduh ini gimana bisa coba ini dulu gimana kalau itu tuh orang yang saya kenal abang langsung pingsan saya kalau pingsan dari itu dari kakak itu juga sudah merasa terlalu lama dari orang tua juga sudah sampai kakak itu dia berarti kalau bersama masa tapi dari sisi sana sih juga lari ada diri itu orang sekarang itu saat kayak seumpama yang bayangkan tadi saat kejadian pas juga sama kalau seumpama yang terjadi di dunia gimana mbak Dika ini kayak pencemasan Dika seperti yang mbak Dika kalau anak kecil ini dari kelas selain skandal itu masalah ini menenangkan diri kan terus saya harus mensabar ini sangat kalau saya panik nanti saya bakal melakukan kesalahan kalau panik itu saya bakal tergesa-gesa saya mengambil keputusan kayak gitu sama juga kalau waktu kejadian kayak gitu tuh panik saya malah bukannya lagi kamu malah repotin kayak kalau nggak jadi kayak saya tuh berusaha kayak menenangkan diri dan tidak tapi kalau cuma kayak itu kan kalau kejadian nyata ya tapi kalau cuma kayak anak saya ada contohnya nih kayak saya tiba-tiba dalam mau pamit izin kemana terus kayak waktu itu tuh hujan deras gitu kan saya juga panik sebenarnya untuk saya mau nanti kalau ada sih kenapa di jalan nanti kalau ini kalau ini saya gitu kan nah terus saya jadi sih dia dapat podcast kayak gitu biar gimana ya nggak gantiin overthinking itu sama hal lain gitu biar nggak kepikiran terus terus apa ada sih mbak kayak masalah sebelumnya ada mama yang berperasaan biasa kayak itu mau jadi nggak terlalu biasa sebenarnya kakak itu sudah pernah mengalaminya jadi kakak itu kayak gitu sudah sering tadi kamu dengan bukan jadi terjadi seperti ini karena sedikit sebagai juga kalau ayah enggak sih tapi kalau pakai ini itu ketika saya tuh ke hutan ke kebun ya beliau tuh nggak sengaja kayak mijit nggak terbiasa mijit kayu yang harus ditebak kayak mijit ya nah itu kayak bener apa kayak sobek gitu ini gimana kalau kejadian di aku nah ini gitu kan pasti sakit banget saya lihat itu udah gimana sebenarnya kalau yang jadi kayak itu
juga ya maksudnya overthinking gitu kayak kejadian kita kan kalau langsung jadi makanya gak usah kebenang ini gitu terus ini saya tuh gak benar-benar full jadi juga ini sudah kayak bayangkan kehidupan selanjutnya gitu ya. Iya, biasa sebelum 20 ketika baca sekolah kehidupan selanjutnya ini saya masih rencana sampai kami itu kayak dari kecemasan sebenarnya juga saya nggak bisa di kehidupan baru waktu punya itu gak usah gak se-overthinking itu gak se-cemas itu udah mau kebayang udah gitu lah tapi gak tau kenapa kayak waktu kayak kalau gak ada apa-apa kayak gini saya tuh lupa kayak beda sih cuma gitu doang tapi kalau kejadian ada kejadian hal yang serupa kayak contoh nih saya tiba-tiba pas kayak nah itu tuh muncul lagi gitu kayak gimana ya jadi susah gitu saya tuh mau lupain kalau datanya aja waktu dipicu waktu ada triggernya baru kayak ini saya tuh masih tetap lagi gitu sama saya bilangnya saya ternyata bagus gitu tapi kalau emang dari teman-temannya sekarang hari itu pasti bilangnya kayak aku ya ya tadi mbak Tika ini kan saya tuh bilang menciptakan yang bantuan itu apa mbak Tika ini kayak jadi saya kan pengalaman dari pengalaman saya itu mengalami mbak Tika kayak interaksi teman juga minta saudara juga kan mengalami sih karena enggak kan saya tuh overthinking ya terus kayak cemas terus jadi overprotective gitu saya contohnya nih saya dibonceng ya sama teman saya tuh kayak itu detrek itu ada itu ini belok jangan dulu gitu kayak gitu dan terus saya jadi risih kan lama-lama kayak udah tahu aku udah punya kata sendiri kok sekali juga saya tahu kayak dulu kita jadi kayak gitu jadi mereka tuh kayak risih gitu karena saya tuh overprotective enggak sama saya apakah mbak Tika ini merasa tidak terlalu susah dulu sebenarnya ada keluarga juga karena mbak Tika memiliki rasa itu iya sih kak saya tuh kayak merasa semua orang yang ada di sekitar itu harus aman iya saya merasa semua orang yang di sekitar atau yang saya itu nggak boleh lupa kita gitu bahkan itu tuh bukan ranah saya bukan tanggung jawab saya itu tanggung jawab pribadi masing-masing untuk menjaga diri gitu ya misalnya ada teman saya atau kondisi saya terluka saya tuh jadi emosi merasa kayak gara-gara kamu sih kamu gak tingginya tadi kayak itu tapi udah berbeda bagaimana sih mbak Tika ini ketika menceritakan perasaan yang pas kejadian itu di sekarang kayak saya menceritakannya itu kan menceritakan masalah yang jujur ya saya tuh masih kebayang tahu itu masih karena aku merasa kayak masih fresh gitu masih kemarin padahal udah sekitar 14 tahun yang lalu kayak masih ingat banget jadi saya tuh kayak agak kayak ingat itu terus kayak agak cemas dikit gitu sekarang tapi kayak banget gitu kalau nggak ada trigger saya lagi kayak beberapa teman saya darah lagi gitu baru saya kayak cemas banget ini sebenarnya dingin sih ya cuman kayak aku dari tidak bisa hilangkan rasa yang tadi kita saya tuh kayak gak pengen ngerasain ini
karena gimana ya, kadang tuh karena bagian saya tuh jadi kayak Wajarnya tuh kayak gimana dari kita mendebatkan orang lain daripada dari saya sendiri. Kan contoh nih, teman saya ngambil buku gitu ya, tapi dia mau masa saya tuh dia kenapa kalau pakai buku dia tuh gak bisa potong ayam gitu ya kan. Contohnya ikan ya, dia gak bisa potong ayam terus kan dia potong ayam itu kayak saya ngeri sendiri kan. Aduh gimana kalau dia tangannya kalau dia nyakitin diri sendiri gimana. Lalu kayak waktu itu saya tuh lagi ada urusan lain gitu, tapi kayak karena rasa itu ya Pak, saya tuh jadi kayak mengesampingkan urusan saya dia apa sih kayak gitu. Itu tuh kayak menurut saya memperjuangkan diri saya sendiri, dan sedangkan orang lain tuh kadang nggak gitu gitu organisasi agak gimana gitu sih. Kayak bagi saya sih bagaimana yang sudah memperbaiki atau mengelola masa cemas itu jika bisa untuk saling saya tuh udah usaha saya tuh udah lakuin sesuai kayak apa yang dianjurkan. Saya juga udah pernah masuk ke psikiater, karena kan saya mau lagi-lagi jadi saya sekarang sering ke konselor iya puas gitu loh. masih banyak kayak setelah menceritakan dia merasa bahwa Jujur saya nggak apa ya saya karena saya nggak pernah cerita itu selain ke yang profesional gitu ya. Kalau ke teman saya bisa cerita, ke orang tua juga saya pernah cerita. Jadi kalau saya bisa cerita ke orang kayak share apa yang saya rasa itu saya lebih puas juga. Jadi juga merasa gitu rasanya kayak meskipun dalam segi ceritanya udah gitu iya kayak banyak itu nggak gaya gila, tapi gaya itu nggak seberat yang awal-awal saya bikin dia frekuensi. iya kayaknya ada berarti harus itu bisa ada sesuatu yang kita kayak jalur yang ke arah yang sama sebenarnya ini jalan-jalan baru kayaknya belum menjelaskan masalah ini saya sudah Sudah lah, alhamdulillah ya. Jadi dari saya tuh merasa nggak merasa ini sendiri, nggak yang nutupin banget gitu. Jadi kayak saya tuh udah gitu ya jadi beban dari semuanya jadi memang benar-benar kalau ada kesalahan yang lain boleh ada gimana kan habis itu loh sudah sibuk masih tahu kan sekarang saya ada selama sampai udah gitu. Jadi saya udah bisa oke baik terima kasih saya akhirnya ya Mbak ya meskipun ada kekurangannya sih pada teman kakak memang kurang lebihnya saya menjelaskan sebelumnya ya Mbak sebenarnya saya lupa ya Mbak tadi saya belum melaku atas masalahnya Mbak oke maaf ya Mbak ya kita sebelumnya aku mau mengambil masalahnya ini bagi saya ini sekilasnya itu mengenai berpikir jadi sebagai keluarga bisa mengenai apa kayak bahasanya yang atas kebenaran kayak kalau ini jadi orang terdekatnya Mbak ini kayak sesuatu yang baik tadi Mbak Dika merasa berasa berat aja Pak ya dan tadi Mbak Dika ini adalah belasan kecemasan Mbak Dika dan lebih karena betul Mbak sekarang saya kita selalu cerita terima kasih juga ya udah mau dengerin cerita saya. Terima kasih ya Pak.
Mas.